Oke, kimia dasar kita masuk ke bahasan lecture ke-6. Ini terkait yang namanya kinetik reaksi kimia. Ini sebelumnya kita sudah membahas termokimia ya, di mana sebuah reaksi kimia itu umumnya disertai perubahan energi. Ya, baik dia melepaskan energi disebut sebagai eksotermik maupun menangkap energi, menyimpan energi, kita sebut sebagai reaksi endotermik. Nah, sekarang dalam sebuah reaksi kimia pertanyaannya muncul, kira-kira kapan sebuah, kalau reaksi kimia itu eksotermik atau endotermik, kira-kira yang apa secara natural akan terjadi mana ya, akan terjadi secara tiba-tiba, okay? Bukan tiba-tiba ya, terkait mana yang possibility sebuah reaksi akan berlaku atau tidak ya, apakah yang mengeluarkan energi berarti umumnya reaksi tersebut akan berjalan, ataukah yang menyerap energi. Nah, itu nanti akan ke pembahasan selanjutnya. Dan yang kedua adalah sebuah reaksi kimia, apakah dia akan berlangsung cepat ataupun berlangsung lambat. Nah, dalam bahasan ini kita akan mendiskusikan di seberapa cepat atau seberapa lambat sebuah reaksi kimia itu terjadi, ya, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Kan namanya kinetik, ini fisika sekali ya, meskipun objeknya adalah reaksi kimia, tapi bahasanya fisika. Ya. Contoh di sini ada beberapa reaksi, ada dua reaksi ya. Reaksi yang pertama adalah bom, TNT, trinitrotoluin ya. Ini reaksinya berlangsung dalam waktu yang singkat ya, atau kalau kemarin kita ingat di berita ada ledakan amonium fosfat di Jordan. Ini itu juga reaksinya sangat cepat. Nah, kenapa reaksi-reaksi seperti ini terjadi dalam waktu yang instan, sangat cepat ya. Adapun reaksi-reaksi kimia lainnya, misalnya perkaratan logam ya, ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya? Ini kita akan bahas di bahasan kinetik. Oke. Nah, kinetik kita definisikan sebagai laju ya. Kita mendiskusikan dalam in terms of laju, seberapa cepat perubahan. Laju apa? Laju konsentrasi dari produk atau maupun dari reaksi ini berubah terhadap waktu. Oke. Dengan kata lainnya, seberapa cepat sebuah reaksi itu bisa terjadi. Nah, secara umum saya mempunyai persamaan reaksi sebesar A mol A ditambah B mol dari B menjadi C mol dari C ditambah D mol dari D. Oke. Maka laju reaksi kita definisikan sebagai seper A. Ini ya, ini adalah variabel besarnya. Misalnya kita ambil reaksi C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O ya. Di angka-angka di depan rumus kimia tadi. Oke. Maka laju adalah seper A dari perubahan konsentrasi A terhadap waktu. Oke. Nah, karena A ini semakin lama reaksi, A akan semakin berkurang. Ya. Karena kepake. A dan B habis menjadi C dan D. Oke. Sehingga A dan B selalu berkurang. Sehingga perubahan dA per dt akan selalu bernilai negatif. Nah, laju ini kita definisikan sebagai sesuatu yang positif. Maka kita tambahkan negatif untuk reagen di sini. Ya. Negatif seper A dA per dt atau negatif seper B dB per dt atau seper C dC per dt. Ini positif, kenapa? Karena produk. Atau seperti dd per dt. Oke. Nah, contohnya saya mempunyai gini, molekul A, sebuah reaksi A menjadi B. Ya. Awalnya 100% A. Oke. Nah, ini ada molekul 40 molekul A. Beberapa saat kemudian sebagian molekul A sudah berubah menjadi B. Oke. Beberapa saat kemudian semakin banyak molekul A yang berubah menjadi molekul B. Beberapa saat kemudian sudah menjadi 50-50. Oke. Beberapa saat kemudian sudah mayoritas molekul adalah B. Beberapa saat kemudian sudah hampir tidak ada molekul A. Oke. Nah, maka kalau kita plotkan seberapa banyak
jumlah molekul A, ya, kita dapatkan grafik seperti ini ya. Jadi reagen akan berkurang, produk bertambah dengan berjalannya sebuah reaksi kimia. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Saya mempunyai larutan bromium Br2. Ketika kita larutkan ke air, dia umumnya berwarna merah kecoklatan seperti ini. Oke. Nah, dengan semakin banyak Br2 bereaksi, warna larutan menjadi lebih cerah. Kita campurkan Br2 ini dengan asam asetat, asam format, oke, sehingga menghasilkan HBr plus CO2 ini gas. Tadi ini berwarna kecoklatan, merah coklat. Yang ini berwarna tidak berwarna. Oke, maka dengan berjalannya reaksi, kira-kira nanti warnanya akan berubah menjadi semakin cerah. Jadi ketika maksimum Br2, ketika sebagian sudah bereaksi menjadi HBr, dan ketika sudah full reaksi. Oke. Misalnya kita monitor setiap 50 detik, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Oke. Pada saat 0, konsentrasi Br2 ada 0,012. Oke. Pada saat 50 detik kemudian, Br2 menjadi 0,0101. Oke. 100 detik kemudian dia menjadi sekian. 150 detik lagi sekian. 200 detik menjadi sekian. Oke. Maka kita bisa hitung laju reaksi. Tadi laju adalah perubahan Br2, konsentrasi Br2 terhadap dt. Oke, kalau reaksinya ini ya dBr2 per dt minus dBr2 per dt atau minus dHCOOH per dt sama dengan plus dHBr per dt sama dengan plus dCO2 per dt. Oke, kalau kita monitor Br2-nya ya seperti ini, minus. Oke, nanti kita bisa lihat dari perubahan ini berapa rate atau laju reaksinya. Temu. Oke. Oh, laju reaksinya sekian. Laju reaksinya sekian. Ya. Nah, kita tulis bahwa laju ternyata ekuivalen dengan perubahan BR terhadap DT. Ini dari 12 menjadi 120 menjadi 100, 100 menjadi 80, 3,5, ya, 80 menjadi 70 misalnya, 85 menjadi 71, 2,9. Ini semakin kecil laju, perubahan lajunya. Ini kan kira-kira 19 ya, selisihnya. Ini 20. Berapa? 100 kurangi 86, 85, 15. Oke. Di sini 13. Di sini 71 kurangi 59, 12. Oke. Nah, perubahan dBr per dt ini ternyata sebanding dengan laju. Ini turun, nilainya 19, 15, 13, 12. Ini lajunya juga turun. 4,2, 3,5, 2,9, 2,4, 2,6. Oke. Jadi kita bisa simpulkan atau kita bisa katakan bahwa laju sebanding dengan konsentrasi Br2. Oke. Nah, dalam hal ini untuk mengkonekkannya adalah laju adalah konsentrasi Br2 kali sebuah nilai K konstanta. Oke, kalau kita lihat di sini lajunya 4,2, Br2-nya 0,12 ya. Jadi kita bisa hitung K-nya. Laju dibagi konsentrasi Br2. Ternyata kita dapatkan nilai konstantanya mirip-mirip ya. 3,50, 3,49, 3,50, 3,51, 3,51 ya. Jadi tidak tergantung regardless seberapa banyak Br2 yang saat itu ada di dalam larutan, lajunya akan juga berubah ya, tidak tergantung pada laju, tapi nilai konstanta reaksi ini selalu tetap ya, konstan. Mendekati 3,5. Oke, maka kita tetapkan ini sebagai konstanta laju reaksi. Ya, jadi kita sekarang punya dua persamaan. Persamaan pertama adalah laju dengan minus misalnya ya, dA
dA per dt, yang kedua laju sama dengan K kali konsentrasi A. Oke. Dapat ya? Ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, kita bisa gabungkan dua persamaan itu ya. Oke. Misalnya reaksinya lebih kompleks, tadi bukan A menjadi B, tapi A plus B menjadi C plus D. Ya. Ada reaksi A plus B menjadi C dan D, lajunya setara dengan dA per dt sama dengan K A berpangkat sesuatu. Ya. Laju A, konsentrasi A berpangkat sesuatu, X, kalikan konsentrasi B terhadap sesuatu, Y. Ya. Kita definisikan seperti ini, laju reaksi kimia. Di mana nilai K, X, dan Y ditentukan melalui eksperimen. Ya, X itu adalah order reaksi terhadap reagen A. Y adalah order reaksi terhadap reagen B. Dan X plus Y adalah order reaksi total. Oke, K tadi sudah ketemu ya, konstanta laju reaksi. Umumnya reaksi kimia terjadi dengan order 0, order 1, order 2. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada reaksi-reaksi kimia dengan order yang lebih tinggi. Oke, contoh kita ambil latihan soal. Ini sebuah apa nih? Data dari reaksi kimia NO dalam bentuk gas ditambah hidrogen dalam bentuk gas menghasilkan N2 plus 2H2O. Ya. Nah, secara eksperimen kita dapatkan eksperimen 1 ya. Pada saat konsentrasi NO-nya 5 kali 10 pangkat minus 3 dan H2 2 kali 10 pangkat minus 3, ternyata laju reaksinya 1,3. Oke. Pada saat NO-nya 10 dan H2-nya 2, lajunya 5. Saat NO-nya 10 dan H2-nya 4, lajunya 10. Nah, kita disuruh menentukan laju reaksinya bagaimana, persamaan laju reaksinya. Ya, K A berpangkat X, B berpangkat Y. Ya, dalam hal ini K konsentrasi NO berpangkat X dan H2 berpangkat Y. Ya, kita harus tentukan nilai K, nilai X, dan nilai Y. Tentukan besarnya nilai konstanta laju reaksi K. Jika NO dan H2 yang digunakan berturut-turut adalah 12 dan 6, kira-kira lajunya berapa? Seberapa cepat reaksinya akan berjalan? Oke. Sama laju reaksi kita bisa tuliskan perubahan NO terhadap waktu, perubahan konsentrasi H2 terhadap waktu, atau perubahan konsentrasi N2 terhadap waktu, atau perubahan konsentrasi H2O terhadap waktu. Oke. Laju K, NO, X, H2, Y. Ya. Nah, untuk tahu nilai X dan nilai Y, kita bisa bandingkan eksperimen 1, 2, dan 3. Oke, contohnya, ini kan X ya, ini Y. Kalau kita mau mencari X, kita bandingkan yang nilai Y-nya sama. Jadi misalnya 1 dan 2. Nanti kita bandingkan Y-nya kan hilang. Kita tinggal X-nya. Ya. Contoh kita mau menghitung nilai X, maka kita bandingkan reaksi 1 dan reaksi 2. Ya. Laju di reaksi 1, K kali 5 kali 5,0 kali 10 berpangkat 10 kali 10 berapa minus 3. Ini adalah perubahan dari NO, ya, kalikan konsentrasi kali H2. Ya, 2,0 kali 10 pangkat minus 3 berpangkat D. Laju 2, NO-nya 2 kali lebih banyak. Ya. Ini 2 kali lebih banyak, sini tetap. Nih. Nah, kita bandingkan. Ini 2 kali banyak 10 dan ini tetap. Ya. Berpangkat X berpangkat Y, ternyata lajunya 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Oke, tinggal dibagi saja. Ini Y dengan Y. Habis sama ya. Ini kira-kira 2. Ya. 2 kalinya ya. Kira-kira 2 berpangkat X sama dengan 4. Ketemu dengan demikian X-nya berapa? Ya 2. Oke. Kita dapatkan nilai X sama dengan 2. Artinya terhadap NO lajunya adalah 2. Nah, untuk tahu nilai Y, kita bisa menggunakan 2 dan 3.
di mana X-nya tetap, tapi Y-nya kita naikkan 2 kali. Lajunya juga naik 2 kali. Maka laju 2 dan 3 ini 10 tetap ya. Y-nya yang 2 kali. Lajunya ternyata naik 2 kali. Nah, ini kita bisa hilangkan. Oke. Jadi kira-kira 2 berpangkat Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 1. Oke, kita ketemu laju terhadap Y-nya 1. Nah, ini kita sudah ketemu ya. Ini 2, ini 1. Tinggal nilai K berapa? Kita masukkan, ambil salah satu laju. Misalnya dalam hal ini kita ambil reaksi reaksi berapa? 2 ya. Lajunya 5,0 kali 10 minus 5 ya. Jadi laju maaf K sama dengan laju dibagi konsentrasi NO berpangkat X dibagi konsentrasi H2 berpangkat ya. Laju 5,0 kali 10 pangkat minus 5, konsentrasi X-nya 10,0 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat ya, kalikan 2,0 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita temukan hasil akhirnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 2. Ya. Maka sudah ketemu semuanya. Ini ternyata nilainya 2,5 kali 10 berpangkat 2. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu nilai K, nilai X, dan nilai Y, kita bisa menggunakan data ini untuk memprediksi kira-kira kalau saya mempunyai campuran NO sekian, H2 sekian, seberapa cepat reaksi ini akan berjalan. Oke. Contoh kalau saya memiliki NO 12 kali 10 pangkat minus 3 molar dan H2 6 kali 10 pangkat minus 3 molar. Maka saya bisa hitung laju reaksinya. K, NO berpangkat X 2, ya, H2 berpangkat Y 1. Hasilnya 2,2 kali 10 berpangkat minus 4 molar per second. Ya, jadi saat sedetik akan berkurang sekian per detik reaksi awal. Oke. Jauh ini bisa dipahami ya? Pak izin bertanya. Silakan. Untuk menentukan nilai konstanta itu bagaimana ya Pak tadi? Setelah diketahui X dan Y-nya. Jika sudah diketahui X dan Y. Oke, kita ambil salah satu. Ambil salah satu data. Di sini. Kita X dan Y-nya sudah tahu ya. Maka ambil salah satu data. Dalam hal ini saya memberi contoh yang data nomor 2. Oke. Kenapa? Karena nilainya bulat.